berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya kiranya dalam keadaan sehat, bersukacita bersama-sama dengan keluarga, dan boleh menikmati keindahan kasih Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, apapun pergumulan, apapun situasi sulit yang sedang kita hadapi, ketika kita sedang berbeban berat, kita sedang dalam pergumulan yang berat, percayalah Tuhan sangat peduli kepada kita semua. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya ketika kita datang ke tata kasih karunia Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang indah, karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu luar biasa, kasih karunia-Mu luar biasa. Kami orang yang berdosa, kami orang yang penuh dengan kesalahan, kami orang yang penuh dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dalam kasih karunia-Mu, Engkau memberi kami kekuatan untuk bisa melepaskan diri dari segala belenggu dosa, untuk membuat hidup kami berubah, untuk membuat hidup kami memiliki masa depan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam hadirat Tuhan, kami semua menikmati kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu semua, dimanapun mereka berada. Ketika sedang bergabung dalam program Raise and Guide ini, kami semua sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dan merasakan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
lagi. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keindahan iman Kristen itu salah satunya dari syair yang kita baru nyanyikan barusan, bahwa walaupun kita ini orang yang sangat berdosa, tetapi Tuhan sungguh-sungguh menyucikan kita. Segelap apapun hidup kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Sejahat apapun hidup kita, kasih Tuhan tidak pernah habis untuk kita. Tuhan ingin mengampuni dan mengubah hidup kita. Ini keindahan iman Kristen di dalam Yesus Kristus. Itu sungguh luar biasa. Tetapi sayangnya kadang-kadang di gereja di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak diampuni. Mereka lupa tentang masa lalunya yang begitu gelap, yang begitu jahat, yang begitu buruk, yang sebenarnya tidak pantas diampuni. Tetapi tetap karena kasih karunia-Nya, Bapa tetap mengampuni. Ketika berkumpul di gereja, sayangnya ada kebiasaan saling menghakimi, saling mengkritik, menuntut saudara seimannya yang lain harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan. Dan ini membuat suasana persekutuan Kristen seringkali terganggu dan gereja justru menjadi tempat yang tidak sehat bagi orang untuk bisa bertumbuh mengenal Tuhan kalau hal ini terjadi. Kita akan membahas bahwa Yesus Kristus itu memang hadir untuk orang berdosa. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mendengar, mungkin ada yang sebuah kisah atau apalah yang kadang-kadang di gereja terjadi seperti itu. Iya Pak, saya rasa memang mungkin nggak hanya di gereja-gereja yang kita kenal, mungkin di tempat lain juga mungkin seperti itu ya Pak ya. Banyak orang Kristen tuh yang ngerasa dirinya tuh udah yang terbaik gitu Pak, sehingga kehidupannya tuh kayaknya kalau di pelayanan tuh enak, habit atau apa gitu, sukanya mengkritik aja Pak. Apa pelayanan orang tuh kayaknya oh harusnya begini, ini begini, ada aja yang dia komplain lah, apalah gitu. Sementara dia sendiri tidak melakukan apa-apa, kalaupun kita ajak, kita ini juga dia nggak mau juga. Tapi yang parahnya yang mengkritiknya itu loh Pak. Kadang-kadang kita orang-orang yang mendengarkan tuh jadi gini, aduh lu nggak ngelakuin apa-apa aja, udah enak tinggal terima jadi, masih komplain gitu loh. Apalagi kesannya nggak menghargai jerih lelah orang yang udah tuh dengan tenaga, dengan pikiran, dengan biaya, dengan waktu yang sudah dia keluarkan untuk melakukan hal itu dia tidak perhitungkan gitu loh, dengan rasanya udah dia yang paling hebat, sehingga ini harus begini, ini begini, jangan begini dong, ini jangan begitu. Kasihan Pak, hidupnya hanya hobinya mengkritik. Evi curhat. Ya saudara-saudara, kadang-kadang memang di gereja itu kan ada orang yang masuk kelompok sebagai komentator. Jadi apa saja dikomen dan cenderung pasti yang dicari sisi buruknya, makanya muncul banyak kritik gitu. Apa saja dikritik. Tetapi ada juga tipe orang yang pasif. Dia datang hanya pengen
diperlakukan seperti pasien, jadi sepertinya sakit terus, gitu ya. Jadi butuh perhatian gitu ya. Atau ada juga yang datang itu seperti anak yatim piatu, jadi dia datang ke gereja karena menganggap gereja seperti panti asuhan yang harus merawat dia, gitu ya. Dan ada juga yang punya sikap yang positif, harusnya orang datang di gereja sebagai anak-anak Allah, di mana saya datang di dalam keluarga saya, di mana saya ambil bagian, apa yang bisa aku kerjakan supaya keluarga Bapakku di surga ini bisa berkembang, bisa maju dengan baik. Harusnya seperti itu. Daripada sibuk mengkritik, lakukan sesuatu supaya gereja ini menjadi lebih baik. Apa yang harus kita kerjakan, itu akan lebih positif. Kontribusi apa yang kita berikan bagi gereja itu menjadi bagian dari proses pertumbuhan iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil orang yang berdosa untuk menjadi muridnya ya Pak? Ya, kalau kita lihat kisah bagaimana orang-orang dipanggil Tuhan Yesus, kan semuanya bukan orang yang sempurna. Dan itu juga yang ada di gereja kita. Nggak ada orang sempurna. Orang sempurna adanya di surga. Gereja di dunia pasti nggak sempurna orang-orangnya. Makanya kalau orang berharap dia datang di gereja, dia akan ketemu orang-orang yang sempurna. Dia salah alamat. Ya, sebab alamatnya hanya di surga. Sementara juga masih pengen hidup lama kan, jadi jangan menuntut kesempurnaan. Termasuk di gereja jangan menuntut kesempurnaan. Karena Yesus sendiri tahu itu, makanya dia mati di atas kayu salib untuk melayakkan orang-orang yang berdosa ini mendapat pengampunan, mendapatkan anugerah, sehingga semuanya bisa dikumpulkan dalam persekutuan orang-orang percaya. Kalau kita perhatikan kisah bagaimana Tuhan Yesus memanggil orang Lewi, maka kita akan tahu bagaimana hati Tuhan kepada orang yang berdosa. Di Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai 39. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus datang memang mencari orang berdosa, bukan orang sempurna. Siapa orang yang merasa dirinya sempurna, pasti tidak butuh Tuhan. Siapa orang yang merasa dirinya benar, tidak butuh Tuhan. Siapa orang yang merasa dirinya tidak ada dosa, maka kematian Yesus Kristus di atas kayu salib tidak berguna bagi dia. Dia merasa tidak perlu ditebus. Yesus datang mencari orang yang berdosa. Tujuannya apa? Supaya bertobat. Jadi kembali kalau itu kisah di sebuah gereja. Gereja adalah rumah di mana orang bisa bertobat dan hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah pertobatan. Hidupnya berubah hari demi hari. Dalam proses perubahan inilah, dalam proses menghasilkan buah pertobatan, pasti masih kelihatan suatu saat ada cacat celanya, ada kekurangannya, itu pasti ada. Kita perhatikan dari kisah Lewi, pemungut cukai ini. Panggilan pertobatan itu jelas sekali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita baca ayat 27 sampai 28. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Panggilan Tuhan Yesus itu menuntut sebuah sikap yang tegas untuk meninggalkan hidup yang lama. Makanya Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Jadi bukan sekedar Lewi, kamu sekarang jadi muridku ya. Enggak. Lewi pemungut cukai ini sedang menghitung uang, sedang bekerja.
sebagai pemungut cukai. Pekerjaan yang jahat di mata bangsanya. Karena pemungut cukai itu adalah orang yang rela menjual bangsanya sendiri agar dia mendapatkan keuntungan. Memeras bangsanya sendiri, memungut pajak dari penjajah untuk diberikan penjajah dan dia mendapat bagian yang membuat dia menjadi kaya. Akan bersikap kasar, bahkan memeras bangsanya sendiri. Pekerjaan yang jahat. Tuhan memanggil, ikut aku. Panggilan untuk meninggalkan hidup lamanya yang berdosa. Ada banyak orang Kristen berpikir kalau sudah percaya Tuhan Yesus, maka dia boleh meremehkan dosa. Kan aku sudah ditebus. Kan penebusan Yesus itu selesai bagiku. Kan ada kasih karunia Tuhan yang tersedia bagiku untuk selalu mendapatkan pengampunan. Sebagian orang Kristen menyia-nyiakan, meremehkan, menghina kasih karunia Tuhan dengan cara tetap berbuat dosa. Panggilan Tuhan Yesus kepada Lewi pemungut cukai ini jelas sekali bahwa kalau saudara merasa terpanggil untuk mengikut Tuhan Yesus, maka itu adalah berarti panggilan untuk bertobat. Kita harus punya sikap tegas terhadap dosa-dosa masa lalu kita dan apa yang sedang kita lakukan. Dan yang kedua, ayat yang ke-29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Panggilan Tuhan Yesus berarti juga panggilan menjadi berkat. Selama ini, Lewi pemungut cukai hanya berpikir bagaimana aku dapat uang lebih banyak. Dengan cara memaksa dan memeras masyarakat untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh orang-orang Romawi. Bagaimana aku dapat keuntungan? Pikirannya apa yang bisa aku dapatkan? Aku pengen dapat lebih, aku pengen dapat lebih. Pikirannya hanya pada apa yang bisa aku dapatkan dari orang lain. Keuntungan apa yang aku dapatkan dari orang lain? Berpikirnya hanya uang. Keuntungan. Itu saja yang dipikirkan. Tetapi begitu Tuhan Yesus panggil, ikutlah aku. Orang-orang yang merespon panggilan Tuhan Yesus, orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk, ya Tuhan, aku mau tinggalkan hidupku yang lama, aku mau bertobat, aku mau mengikut Engkau. Dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar teori, bukan sekedar tradisi agama, tetapi sungguh-sungguh mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, itu hatinya pasti dipenuhi dengan sukacita. Rasa syukur yang meluap-luap. Karena begitu bersyukur dan bersukacita hidupnya sejak dia berjumpa dengan Yesus, maka dia ingin berbagi sukacita kepada orang lain. Makanya dia buat perayaan pertobatan. Dia undang teman-temannya yang di masa lalunya itu jadi teman-temannya. Dia undang ke rumah makan bersama-sama dengan dia, dan supaya mereka juga bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus hadir di rumahnya. Jadi panggilan untuk jadi berkat. Sebagai orang Kristen kita dipanggil jadi berkat. Makanya para komentator harus memberi komentar itu pada posisi, pada keadaan yang tepat. Jangan justru menyusahkan orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang melayani. Kalau kita tidak mau mengambil tanggung jawab kita tidak punya hak untuk mengkritik orang yang sedang mengambil tanggung jawabnya. Tetapi kalau kita bagian dari tim pelayanan, kita punya hak juga untuk memberi masukan, untuk mengkritik yang salah, supaya tim kita semakin bekerja semakin efektif. Melalui pelayanan bersama kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan dipanggil untuk jadi komentator. Beda ya. Dan yang ketiga, panggilan untuk berkomitmen sebagai murid. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang-orang yang merasa dirinya lebih suci dari orang lain, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih saleh dari orang lain, merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Ini yang akhirnya terlalu banyak mengkritik pekerjaan Tuhan. Jangankan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan tim pelayanan di gereja di masa kini, Yesus saja dikritik. Yesus sedang makan bersama-sama dengan Lewi, pemungut cukai yang sedang membuat perayaan pertobatannya. Mereka mengkritik. Mengapa Yesus makan dengan orang-orang yang berdosa? Berarti mereka melihat dirinya sebagai orang yang paling suci, paling benar, paling saleh. Mereka benci dengan orang berdosa. Padahal ketika mereka benci dengan orang berdosa, dia sendiri sedang berdosa. Yesus yang penuh kasih karunia, dia mencintai orang berdosa, tetapi bukan berarti dia setuju dengan perbuatan dosanya. Makanya kalau kita baca, tadi sudah saya baca ya, kita ulang. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ketika Yesus akhirnya makan di rumah Lewi pemungut cukai ini bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa tadi, bukan berarti dia kompromi dengan dosa, bukan berarti dia setuju dengan perbuatan dosa mereka, tetapi dia ingin hadir memberikan kasih karunia supaya mereka punya kekuatan di hati mereka untuk meninggalkan dosa-dosanya, supaya mereka punya motivasi yang kuat untuk bertobat, supaya mereka punya dukungan yang mereka butuhkan untuk meninggalkan hidup lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, daripada kita mempermasalahkan kekurangan-kekurangan orang lain, waktu yang terbaik bagi kita adalah apa kekuranganku dan apa yang harus aku perbaiki, supaya hidup kita semakin jadi berkat bagi orang lain, supaya hati kita semakin terbentuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang punya komitmen hidup dalam pertobatan dan menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehadiran kita, orang lain akhirnya mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena walaupun kami orang-orang yang punya masa lalu yang gelap, kami orang-orang yang najis, kami orang-orang yang memiliki begitu banyak hal-hal yang aib, yang cemar, yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau menghampiri kami dan memanggil kami untuk mengikuti-Mu, untuk menjadi murid-murid-Mu. Kami bersyukur Bapa, kasih karunia-Mu cukup bagi kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang baru, tujuan hidup yang baru. Hidupku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi hidupku dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ampuni kalau kami terlalu sibuk untuk mengkritik pelayanan orang lain. Kami mengkritik apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu untuk teman-teman yang melayani. Tapi biarlah kami lebih baik untuk mulai mengambil tanggung jawab kami, melakukan panggilan Tuhan sebagaimana Tuhan sudah berikan kepada kami. Melalui hidup kami, sungguh-sungguh banyak orang diberkati, banyak orang mengalami perjumpaan secara pribadi denganmu, banyak orang akhirnya meninggalkan hidupnya yang berdosa, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan.
Pakai kami semua Tuhan, jadi alat-Mu yang efektif, menolong banyak orang berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin saat ini ada orang tua yang berduka cita karena ada anaknya yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kiranya Roh Kudus memberi mereka keteguhan iman, pengharapan bahwa Roh Kudus sanggup menjamah dan mengubah hati anaknya yang terhilang supaya kembali di jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang gamang dengan imannya, mulai mempertanyakan imannya karena berbagai situasi berat yang mereka atasi. Kekecewaan, kemarahan membuat mereka mulai meragukan Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Kembali jamah hati mereka, terangi hati mereka, arahkan jalan hidup mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Tuhan lawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, sakit apapun, kami sangat percaya Tuhan. Kalau orang yang berdosa, sakit secara rohani yang tidak sanggup diatasi oleh manusia, itu pun Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib agar kami semua secara rohani menjadi sehat, menjadi hidup kembali. Maka tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan berikan kesembuhan kepada saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui penyakit ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, semakin memberkati bangsa dan negara kami. Kami terima kasih Tuhan, karena kasus COVID semakin sedikit yang kami dengar, semakin sedikit yang semakin kami lihat dari laporan pemerintah, semakin banyak yang bisa sembuh bahkan yang sedang dirawat. Kami bersyukur, kami sangat percaya ini semua anugerah Tuhan. Tuhan bebaskan kami semua dari COVID-19. Tuhan berikan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, pemulihan bagi bangsa Indonesia, supaya kami mulai bangkit dari segala hal yang selama ini terhalang. Ekonomi menjadi bangkit, situasi yang selama ini sulit, Tuhan mulai buka jalan, sehingga bangsa ini semakin dilimpahi dengan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah bangsa ini, umat-Mu semakin menjadi berkat, memuji dan menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara tetap percaya, kondisi apapun hidupmu, Tuhan tetap menginginkan yang terbaik. Dan jalan untuk menjadi yang terbaik dimulai apa? Langkah menuju pertobatan. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan hidup yang sangat berat, saudara mengalami situasi yang sulit dalam perjalanan keluargamu, dalam pekerjaanmu, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami sangat percaya anugerahnya cukup bagi kita semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.